Presiden Jokowi ya, begitu udah pidato kan beliau kan tegas gitu ya. Wah, kan nggak mungkin pidato lagi. Firly, lu kurang ajar gitu kan, nggak mungkin, ya kan? Ya udah. Tapi akhirnya kita lihat bagaimana kemudian Kapolri pun yang melihat perintah dari Presiden Jokowi tidak diindahkan oleh Firly, yang artinya Firly tentu. Nah kalau ini saya sepakat, Firly nggak sendirian, pasti ada backingnya Firly di sini. Guys, kembali lagi nih dengan mediadpr.com. Nah, kali ini kita akan membahas nih perjalanan Pak Jokowi yang berseteru dengan KPK nih guys. Nah, kita melihat dua sisi nih guys. Ada video yang pro dan kontra dengan Pak Jokowi. Seperti apa? Kita akan lihat guys. Yang satu dari mantan ketua KPK Agus Raharjo, yang satu lagi mantan penyidik KPK nih guys. Ya, seru sekali nih pokoknya. Yuk, langsung saja kita lihat cuplikan videonya. Pak Agus, waktu itu Bapak kan juga ketua KPK, ya. Dan sekarang pimpinan KPK itu dianggap sebagai mereka yang penuh kontroversi. Justru dan dijadikan sebagai alat politik kekuasaan. Pak Agus, kalau saya ingin kembali, jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP yang mentersangkakan Setia Novanto waktu itu menjadi Ketua DPR. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Saya bersaksi. Dan itu memang terjadi yang sesungguhnya saya alami sendiri. Saya awalnya tidak cerita kepada komisioner yang lain, tapi setelah beberapa lama itu kemudian saya cerita. Pelemahan KPK, salah satunya dari kesaksian yang baru saja Pak Agus Raharjo katakan bahwa memang karena pimpinan KPK independen, tidak bisa diperintah oleh kekuasaan, maka dengan cara mengubah undang-undang KPK lah pimpinan KPK dapat diatur. Ya, itu salah satu yang setelah kejadian revisi Undang-Undang KPK kemudian menjadi perenungan saya. Ternyata pengen KPK itu bisa diperintah-perintah gitu. Setelah itu, bagaimana relasi Pak Agus dan pimpinan KPK lainnya dengan istana? Pada waktu revisi Undang-Undang KPK, semua orang mungkin tahu. Pengen ketemu nggak diizinkan. Bahkan bukan hanya ketemu presiden, ketemu Menteri Kumham saja tidak diizinkan. Pimpinan KPK waktu itu. Jadi itu yang kami rasakan. Kemudian saya kemudian diajak Pak Laude Muhammad Syarif ya ketemu dengan Menteri Kumham, tapi draftnya juga nggak ditunjukkan. Jadi sampai terakhir tuh kami nggak tahu sebetulnya yang direvisi ini apa, itu kita nggak tahu. Itu kejadian yang kami alami terakhir kami di KPK. Jadi seperti pimpinan lembaga negara pemberantasan korupsi yang kemudian terasingkan. Ya. Baik, bayangkan revisi Undang-Undang KPK selesai dalam waktu berapa? 12 hari dan pimpinan KPK sama sekali nggak tahu apa yang direvisi sampai terakhir. Guys, barusan kita sudah lihat ya, waktu talk show antara Rosiana Silalahi dengan Bapak Agus Raharjo sebagai Ketua KPK guys. Nah, di sana dijelaskan guys bahwa Agus Raharjo pernah dipanggil oleh Pak Jokowi dan dimarahi guys. Artinya ada satu kasus mengenai IKTP bahwa kata Pak Agus Raharjo, Pak Jokowi menyuruh untuk menghentikan penyidikan kasus IKTP guys. Nah, seru nih guys. Tapi kita nggak tahu nih, ya kan, fakta yang sebenarnya. Nanti kita bongkar gitu ya. Nah, berikutnya kita akan lihat nih pernyataan dari Bapak Presiden Jokowi gitu ya, yang dituduhkan bahwa Pak Jokowi cawe-cawe nih terhadap KPK kan. Dan Pak Jokowi juga terlibat nih terhadap pelemahan KPK lewat rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR guys. Nah, seperti apa jawaban dari Pak Jokowi? Yuk kita lihat sama-sama. 2015 ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan
revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Ya, itu aja. Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. ya musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Dan saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Kalau dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah undangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Ya. Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Gitu. Guys, berikut kita akan lihat nih pernyataan dari Hasto Kristianto yang saat ini sudah menjadi tersangka di KPK dan ditahan gitu. Tapi dalam orasinya Hasto Kristianto selalu menyebut nama Bapak Jokowi. Dan meminta kepada aparatur negara terutama KPK untuk memeriksa Jokowi dan keluarganya perihal kolusi, korupsi, dan nepotisme, guys. Padahal yang ngomong lagi menjadi tersangka dan ditahan oleh KPK. Nah, gimana nih tanggapan dari Bapak Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia, terhadap pernyataan atau orasi dari Hasto Kristianto? Gimana nih Pak Jokowi? Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Salahnya korupsinya nggak ketemu, nggak pernah korupsi, keluarganya nggak ikut-ikut ngurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Ya itu coba, itu lawan-lawannya udah cari salahnya, korupsinya nggak ada sama sekali. Kalau ada udah habis dia, kalau ada gitu. Kita akan melihat pernyataan dari Bapak Yudi Purnomo Harahap. Dia adalah mantan penyidik dari KPK yang dipecat oleh Firly Bahuri. Wah, seru nih guys. Dia pastinya tahu banyak nih, ya kan, tentang situasi yang terjadi di KPK, guys. Tentang regulasinya seperti apa gitu loh. Tentang orang-orang di KPK seperti apa, kredibilitasnya. Wah, orang ini tahu banget guys gitu loh. Dan perlu kita tahu nih, bener nggak Bapak Jokowi selalu cawe-cawe di KPK? Wah, kan tadi Bapak Agus Raharjo sudah bilang nih, dia cawe-cawe si Jokowi ini gitu loh kan. Nah, tapi kita dengar langsung nih, ya kan, dari Bapak Yudi Purnomo Harahap nih, bener nggak nih Bapak Jokowi selalu cawe-cawe di KPK, guys? Nah, kemarin gitu ya, beliau hadir nih di acaranya podcastnya Bapak Zulfan Lindan nih. Wah, keren banget tuh guys pokoknya. Nah, ini banyak yang hadir guys. Ada Ade Armando, ya kan, ada Bapak Zulfan Lindan, ada Muara Kartasi Matupang gitu ya kan. Orang-orang top, orang-orang yang punya kredibilitas yang tinggi nih guys. Nah, langsung saja nih kita dengar pernyataan dari Bapak Yudi Purnomo Harahap guys, tentang cawe-cawenya Bapak Jokowi di KPK. Bener gak nih guys? Yuk
kita langsung lihat. Penyelidikan dan penuntutan, ya itu mereka independen. Yang pertama, Bang. Ada. Makanya karena independen itulah, maka saya nggak yakin Presiden Jokowi akan kemudian mengintervensi. Dan contoh paling nyata adalah bagaimana Firly Balelo terhadap Jokowi ketika tes wawasan kebangsaan. Ketika Firly menyingkirkan 75 orang pegawai-pegawai terbaik gitu ya, termasuk saya gitu ya. Ada tuh disingkirkan? Iyalah, oleh Firly gitu kan, termasuk Bang Novel Baswedan ya kan, 75 orang disingkirkan ya. Itu kan Presiden, saya ingat hari pertama hari kerja setelah libur lebaran, Presiden pidato, saya ingat 2 menit pidatonya. 75 orang ini jangan dipecat ya, bilang dong, ada videonya, jangan diberhentikan, ya kan? Mereka istilahnya diberikan pelatihan saja gitu. Tetapi Firly nggak mau. Firly malah langsung cepat-cepat mengeluarkan surat perintah pemecatan, Pak. Dan kemudian, ya, ini jujur ya, akhirnya kan Presiden ya sudah mengeluarkan perintah, ternyata Firly kemudian, ini baru saya ngomong sekarang nih di Bang Dufan, itu belum pernah ya ada kejadian penting ya, eksklusif. Saya kutip lagi. Presiden Jokowi ya begitu udah pidato kan beliau kan tegas gitu ya, wah kan nggak mungkin pidato lagi, Firly lu kurang ajar gitu kan, nggak mungkin ya kan, ya udah. Tapi akhirnya kita lihat bagaimana kemudian Kapolri pun yang melihat perintah dari Presiden Jokowi tidak diindahkan oleh Firly, yang artinya Firly tentu. Nah kalau ini saya sepakat, Firly nggak sendirian, pasti ada backingnya Firly di sini. Ya itu. Nah kalau itu, itu nanti gitu kan. Nah jadi akhirnya kita yang ini diselamatkan gitu kan, dan tanda kutip gitu kan, akhirnya dibawa ke Polri ya. Artinya karena mereka tahu bahwa orang-orang ini berintegritas, dan Firly itu kejam loh. Dia membuat 57 orang yang diberhentikan ini adalah merah, nggak bisa dibina, Pak. Emang kurang ajar sekali gitu kan. Oh enak, nggak bisa dibina, jadi nggak bisa nyari kerja kemana-mana gitu. Itu sebabnya. Nggak bebas lingkungan gitu dong. Betul. Jadi kembali lagi, Pak, bahwa Firly itu nggak dekat dengan Jokowi. Firly itu nggak punya hubungan khusus dengan Jokowi. Kalau ada, Bang, pasti sudah melaksanakan dari KPK, gitu kan. Nah itu pertama. Kemudian yang kedua, ya kita melihat ya Firly kan seperti ya sangat berambisi ya. Ya bagaimana dia kemudian akhirnya menjadi pertama kali dalam sejarah ketua KPK menjadi tersangka korupsi, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga ya kembali bahwa ketika Firly tidak menaikkan Hasso dari tahun 2020 sebagai tersangka, ya kemudian sampai kemudian terakhir dia diberhentikan ya karena dia menjadi tersangka korupsi, ya yang menikmati kan Hasto. Nah, jadi kenapa sekarang Hasto teriak-teriak? Ketika dia sudah menikmati 5 tahun sebelumnya. Baru bicara kriminalisasi. Baru bicara kriminalisasi sekarang. Karena tadi di persidangan ngomong lagi dia. Tak panjang lagi orasi, Bang. Enggak masalah, Bang. Jadi dia udah orasi. Jadi maksudnya jadi gini, memang itu ada pembelaan orang gitu kan. Ketika dia kemudian membela diri kan hal yang wajar memang, baik itu hukum maupun pidana. Karena kan ya nggak ada orang, sebenarnya nggak ada orang mau siap masuk penjara. Ya kan sebelumnya dia mengatakan siap masuk penjara, tapi ternyata minta penangguhan penahanan gitu, Bang. Sama juga dengan diminta laknat dari Allah SWT. Waduh. Lagi, Bang. Ini saya kembalikan soal tadi. Kita dulu nanti kan dulu. Gini. Ya. Guys, barusan kita sudah lihat nih pernyataan dari Yudi Purnomo Harahap nih sebagai ex atau mantan penyidik KPK. Nah, dia sudah bercerita banyak nih tentang yang terjadi di KPK, guys. Begitu juga kita sudah mendengar nih, ya kan, masukan dari Agus Raharjo, ketua KPK, mantan ketua KPK, guys. Nah, kita selalu menampilkan dua sisi nih, guys, ya kan, pro dan kontra. Nah, terserah nih, guys, kita mau pilih yang mana, ya kan? Kita mau pro atau kontra, guys, gitu. Tapi pastinya informasi keduanya sangat-sangat bermanfaat nih, guys, ya. Akhirnya kita sampai di sini dulu, guys. Ya, nanti kita sambung lagi, guys. Masih banyak cerita-cerita yang menarik gitu loh di Behind on Skin. Sandi Wiratama, mediadpr.com melaporkan dari Jakarta, guys.